Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Rahman Medli dari kelompok 11 sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berbasis ICT. ICT sendiri adalah kepanjangan dari Information, Communication, dan Teknologi, di mana ICT ini sangat mempermudah pekerjaan di dalam berbagai bidang seperti dari guru dan lain sebagainya. ICT dalam pembelajaran. Nah, ini dimana ICT ini sangat mempermudah baik itu dari guru, mempermudah siswa, mempermudah dosen dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring seperti pada saat ini di masa pandemi, ya, dimana banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, WA dan sebagainya. Ini adalah sebagian dari ICT ini sendiri. Nah, dimana ini sangat mempermudah dalam pembelajaran, dan juga siswa tidak hanya terbatas dapat mendapat ilmu dari guru, tidak harus menunggu guru nge-share materi, tetapi mereka juga bisa mencari di Google, mencari materi yang ingin dipelajari. Nah, ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi siswa. Ini adalah salah satu kemudahan dalam pembelajaran berbasis ICT. Jadi pengetahuan anak itu tidak hanya terbatas pada materi yang diberikan oleh guru, tetapi siswa juga bisa mencari materi yang telah dipelajari, bisa mengembangkan, bisa memperluas wawasan mereka sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan ICT dalam pembelajaran PAI. ICT telah mempermudah pola guru dalam mengajar yang awalnya mengajar konvensional menjadi interaktif, di mana guru sendiri harus mengakui tidak terlepas dari namanya teknologi, ya, karena teknologi ini bukan hanya itu, tapi mempermudah guru dalam mengerjakan sesuatu, mempermudahkan guru dalam mengajar dan lain sebagainya. Di sini ya, pola mengajar guru yang diubah, yang awalnya konvensional menjadi interaktif. Ini juga kita tidak bisa lepas dari namanya teknologi, ya, dan anak-anak juga termasuk tidak bisa lepas. Yang dimaksud guru PAI yang maksud ICT dalam pembelajaran PAI ini, nah, ini yang awalnya guru ini mengajar konvensional, dalam pembelajaran PAI diubah menjadi interaktif, di mana guru lebih menekankan siswa yang lebih banyak bicara dibandingkan guru. Jadi guru hanya menjadi fasilitator, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi ICT dalam pembelajaran PAI. Dengan adanya ICT dalam dunia pendidikan ini menjadi suatu kebutuhan dalam dunia pendidikan, baik itu di SD, di SMP, SMA atau SMK. Nah, ini peran dari ICT ini adalah antara lain sebagai gudangnya ilmu, di mana siswa bisa mencari pengetahuan lebih selain dari yang tadi mendapatkan dari guru. Yang kedua adalah sebagai alat pembelajaran. Nah, di mana ICT ini sudah kita jelaskan seperti yang tadi. ICT seperti menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Selanjutnya sebagai fasilitas pendidikan, di mana yang sekarang kita ketahui di mana-mana sekolah sekarang banyak menggunakan ICT atau teknologi, kecuali yang berada di kampung-kampung yang terhalang dengan keterbatasan jaringan dan fasilitas. Nah, yang selanjutnya adalah penunjang administrasi. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali dalam administrasi dalam dunia pendidikan.
Nah, lalu yang terakhir adalah sebagai infrastruktur pendidikan. Pentingnya ICT dan dunia pendidikan ini ialah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh setiap guru PAI yang mengajar di kelas, di mana yang diharapkan dari dunia ICT ini dapat mengembangkan kecerdasan dan cara berpikir anak-anak, serta beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari materi-materi yang ada pada internet dan lain sebagainya. Nah, lalu dengan perubahan yang sangat cepat di zaman sekarang, ICT ini tidak pernah lepas ya dari tidak pernah lepas dari jangkauan zaman ya, dimana orang sekarang setiap orang menggunakan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Nah, dengan ICT ini banyak orang mencari informasi, apalagi bagi siswa yang banyak sekali mencari informasi tentang pembelajaran melalui internet dan lain sebagainya. Manfaat ICT dalam pembelajaran PAI. Pada saat ini, perkembangan teknologi ini sangat pesat. Bahkan semua orang menggunakan berbagai teknologi untuk memudahkan kegiatannya. Menurut Clark dan Wim mengelompokkan 5 manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media sebagai alat komunikasi atau bersosialisasi. Kedua, media sebagai tutor. Yang ketiga, media untuk memfasilitasi dalam pembelajaran. 4, media sebagai teknologi dan mesin. Yang kelima, media merupakan sebagai alat pencari informasi. Ya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan ICT. Ya, yang pertama saya membahas tentang kelebihannya dulu ya. Kelebihan ICT. A. Siswa memiliki keleluasaan dalam memilih waktu belajar. B. Dengan fasilitas ICT tersedia, diharapkan peserta didik dapat berinovasi atau menemukan ide-ide baru. C. Eksistensi ICT dalam pendidikan memungkinkan aktivitas siswa mengumpulkan tugas dimanapun, kapanpun dapat dilakukan. Yang D. Informasi dibutuhkan semakin mudah dan cepat. E. Memiliki kelas secara virtual, tidak lagi seperti tatap muka atau konvensional. Ya, saya akan membahas kelemahan atau kekurangan ICT. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi informasi dapat membuat terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, sistem lembaga pendidikan merupakan sebuah sistem tanpa celah, tetapi terjadi kecerobohan dalam menjalankan sistem akan berakibat fatal. Dampak teknologi bagi perkembangan anak yaitu membuat anak menjadi antisosial, kurang empati, dan juga membuat anak menjadi krisis moral. Ya, selanjutnya saya akan membahas model-model pembelajaran berbasis ICT. Model pembelajaran merupakan salah satu rencana untuk melaksanakan pembelajaran. Selain ini, model pembelajaran menjadi pedoman bagi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut salah satu tokoh yang bernama Rosman, model pembelajaran yang menggunakan ICT atau berbasis ICT yang diterapkan dalam pembelajaran diantaranya A. Model tutorial. Pembelajaran ini yaitu memberikan bimbingan terhadap siswa dapat mencapai hasil belajar secara baik dan optimal. Kegiatan komputer sebagai menyajikan materi dan
peserta didik atau siswa memberikan responnya. B. Model simulasi merupakan strategi pembelajaran yang langsung mengarah pada pengalaman belajar yang lebih konkret. Dimaksud pengalaman belajar yang lebih konkret yaitu hampir mendekati pengalaman yang sebenarnya. Pembelajaran dalam model simulasi ini menampilkan materi pembelajaran menggunakan berbagai macam animasi atau konten yang menarik. C. Model display, yaitu model pembelajaran yang menampilkan sebuah gambar yang memiliki beberapa makna untuk mengambil suatu sudut pandang peserta didik yang berbeda-beda. D. Teknologi yang berbasis komputer ini dalam menyajikan suatu materi dengan menggunakan mikroprosesor dan disimpan secara digital materi pembelajaran. Selain hal tersebut, menggunakan aplikasi yang mendukung materi yang akan disampaikan.